Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam permanen. Bersama Abah Dani, di video kali ini Abah akan memberikan trik dan strategi bagaimana mendapatkan subscribe cepat dan aman. Tentu tema ini sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Karena kalau pingin cepat itu sangat gampang. Tapi kalau pingin aman, ini yang menjadikan kita sebagai konten kreator untuk memikirkan bagaimana channel kita, konten kita tetap digemari oleh para viewer, baik di Indonesia bahkan di dunia. Tentu para kreator harus mengetahui dulu sebelum melangkah kepada sasaran. Ingin mendapatkan subscribe yang banyak. Bagi kreator YouTube pemula hanya memikirkan bagaimana supaya cepat mendapatkan subscribe tanpa mengetahui pengertian dari subscribe. Subscribe adalah viewer yang berlangganan menonton channel. Jadi seorang viewer ada yang sekedar menonton, ada sekedar ingin mengetahui, dan ada juga ingin berlangganan. Di antara fitur-fitur yang ada di suatu konten, di antaranya ada view, ada like, ada subscribe, dan komentar. Di antara fitur itu yang lebih tinggi yaitu subscribe. Jadi kita harus memahami pengertian dari subscribe. Subscribe itu viewer yang berlangganan ke salah satu channel yang ada di YouTube. Sebab viewer atau latar belakang viewer mensubscribe atau berlangganan video kita, yang pertama, video yang ditonton dibutuhkan. Pertama itu, banyak viewer yang menggunakan YouTube, ada yang sekedar hiburan, ada yang membutuhkan informasi, ada yang membutuhkan sesuatu yang dicari, ya. Kebanyakan untuk kaula muda, ya, atau anak-anak itu lebih dominan kepada hiburan daripada jenuh, daripada enggak karuan nonton. Sifat ingin tahu anak-anak, kaula muda itu rasa ingin tahunya itu sangat berlebihan, kadang dari pagi sampai malam. Juga rasa anak-anak tuh sama anak muda tuh rasa bermainnya tinggi, ya, dia main game kan. Nah,
terus dia melihat informasi informasi hiburan-hiburan dari salah satu kreator, beberapa kreator ya yang bersifat hiburan. Secara umum anak-anak kecil ini hanya sekedar menonton, tidak melike, mensubscribe ya, hanya menonton. Terus untuk bagi yang kalangan dewasa, kebanyakan dia mencari yang informatif ya. Misalkan ada sesuatu yang dibutuhkan, bagaimana cara mendapatkan informasi tentang resep masakan Padang misalkan ya, dia akan cari di beranda ya, scroll dari atas sampai bawah gitu mana. Dia akan pertama-tama yang kita dilihat tuh thumbnailnya itu ya, gambar videonya itu yang sangat menarik biasanya, atau judulnya yang menarik. Nah itu kita total viewer itu menonton, dia akan menonton dan dirasakan menarik nih. Akhirnya dia mensubscribe untuk berlangganan. Pertama itu ya, karena faktor diantaranya itu faktor kebutuhan ya. Yang kedua yaitu video yang ditonton menarik. Ini yang jadi PR buat kita, buat para kreator pemula khususnya. Kenapa sih aku sudah memenuhi beberapa kriteria ya, sudah terpenuhi semua kebutuhannya, udah men-tag, udah meng-hashtag, judul menarik, deskripsi ya. Tolong untuk pemula, kita ini sebagai kreator tidak sendiri. Kita bersaing dengan kreator-kreator yang lain yang sejenis kategorinya. Nah, di sini persaingan sehat. Maka sumber daya kemampuan yang ada dalam diri itu kembangkan. Seorang nenek-nenek, dia jadi konten kreator, tapi dia punya daya tarik, bisa melejit, bisa pilar ya. Atau seorang anak kecil atau orang desa, tapi dia punya daya tarik ya, walaupun tidak deskripsinya, hashtagnya, judulnya tidak menarik ya, tapi dia sekali pas ada yang nonton, pas konten tersebut sangat menarik ya untuk ditonton, dan akhirnya pilar ya. Makanya PR kita bagaimana agar kita ini disenangi, disukai oleh viewer hingga mau mensubscribe berlangganan ya. Jadi jangan iri kepada kreator yang punya kemampuan untuk menghipnotis agar viewernya berlangganan, juga men-share, mengajak pilar ya untuk menonton nih video salah satu konten kreator ini karena menarik ya, sangat menghibur, edukatif dan sebagainya ya. Itu yang kedua, itu faktor video itu punya daya tarik ya. Yang ketiga, latar belakang yang ketiga itu bahwa viewer mensubscribe, yaitu video yang ditonton berkualitas. Nah, di sini tugas kita sebagai kreator tidak hanya men-share, memposting ya kontennya, kita juga harus berusaha untuk menyuguhkan, mendagangkan lah. Salah mendagangkan kita ini ya, video kita ini bagaimana agar video kita ini bisa memuaskan para penonton, yaitu viewer ya.
dari mulai pengambilan gambar ya. Contoh ini Abah ini lagi memberikan edukasi ya tentang YouTube. Pakaiannya harus bagaimana, terus pencahayaannya cukup atau tidak ya, terus cara berbicaranya itu menarik atau membosankan, informatif atau tidak ya. Nah di sini tugas sebagai kreator berusaha untuk memanjakan penonton ya, yaitu kualitas video ya. Jadi jangan sampai kecewa walaupun isinya baik, isinya informatif, hiburan, tapi dalam kualitas pengambilan gambar contoh bergetar ya, bergetar tidak stabil. Abah juga sama ada kritik ya. Terima kasih yang sudah mengkritik Abah di dalam suatu konten. Aduh ini bagus sekali channelnya ya, kontennya bagus, tapi sayang itunya kualitas pengambilan gambarnya bergetar. Nah itu ya yang ketiga ya. Dan sekarang keempat, video yang ditonton itu mudah dalam pencarian, baik di YouTube maupun di Google atau di aplikasi-aplikasi yang lainnya, di Facebook atau di Twitter dan sebagainya ya. Nah, mudah untuk dicari ya. Orang itu nggak sulit-sulit, zaman sekarang udah zaman canggih, zamannya pingin serba cepat, instan. Nah tugas kita bagaimana supaya channel kita, konten kita mudah diketemukan. Tentu saja yang pertama, judul singkat, padat, dan mudah dicerna atau direkam sama algoritma ya. Algoritma apa? Yaitu algoritma itu itu mesin yang ada di YouTube yang akan menerjemahkan kata ya, menerjemahkan kata dari semua judul dan isi dari video tersebut. Algoritma akan menilai mana kata-kata yang masuk kepada algoritma. Jadi gunakan bahasa yang baku. Contoh gini ya. Saya pergi ke Bandung. Buset. Nah, itu kata wow, buset itu tidak baku ya. Jadi gunakan bahasa yang baku. Cara membuat donat yang mudah dan enak, itu bahasa baku dan mudah diterjemahkan oleh algoritma ya. Jadi penuhi persyaratannya, di antaranya itu pengambilan kata judul, deskripsi, hashtag, dan tag ya. Di video Abah selanjutnya sebelumnya sudah diterangkan apa itu namanya tag, hashtag ya, deskripsi. Silakan tonton di video Abah sebelumnya ya. Terus latar belakang viewer mensubscribe yang lainnya setelah video kita mudah ditemukan, yaitu video yang ditonton menghibur ya, menghibur, informatif, inspiratif ya, banyak ya untuk video-video yang menghibur yang sekarang lagi digemari ya Pilar. Tentu tidak segampang itu kan untuk bagaimana nih video kita bisa menghibur viewer ya. Ada saya ingin
pingin ngambil kategori hiburan ya, menghibur seperti prank ya, eh, explore atau humor dan sebagainya, tapi tanpa skill dan bakat itu terkadang hambar ya, terasa dipaksakan. Jadi hati-hati dalam mengambil suatu kategori ya. Kalau kita merasa mampu, lanjutkan. Kalau tidak, jangan dipaksakan, karena sebagai kreator itu akan berkelanjutan. Tidak hanya kita bikin video lalu ditinggalkan, nggak bisa. Jadi terus kita posting, kalau perlu tiap hari ya, tantangan bagi kreator ya. Jadi jangan berpikir cukup satu kali itu. Kalau kita ingin channelnya berkembang, beda kalau kita hanya sekedar iseng-iseng. Yang namanya kreator kan lain lagi kan. Seorang kreator itu dia punya keinginan untuk mengembangkan potensi diri, dan mau memberikan informasi ya, informasi baik, punya edukasi, juga ingin menghibur gitu ya rekan-rekan gitu ya. Tentu YouTube akan menghargai kita sebagai kreator dengan memberikan penghasilan ya, setelah monetasi ya. Monetasi nanti akan mendapatkan dolar. Tentunya tidak berhenti begitu saja. Setelah dimonet, tentu persyaratannya juga akan lebih berat ya. Nanti dijelaskan di video selanjutnya ya. Jadi intinya jangan merasa puas, jangan merasa tenang, cukup kita bikin apa adanya udah, nanti bikin lagi. Tidak, karena kalau viewer menonton terus berlangganan, penonton itu atau viewer itu berharap video selanjutnya dari kita yang telah di subscribe gitu ya. Jadi hati-hati ya untuk pengambilan kategori ya, kategori atau tema ya. Jadi pilih salah satunya, mau hiburan, edukasi ya gitu. Terus selanjutnya faktor latar belakang viewer itu mensubscribe. Viewer suka terhadap channelnya. Nah ini, viewer suka terhadap channelnya. Contoh untuk beberapa konten kreator ya yang sangat meledak ya, seperti Boim Wong ya, atau Halilintar sebagai bapak YouTube ya di Indonesia ya. Terus kreator-kreator yang sudah familiar yang lainnya, kenapa kok banyak penontonnya sampai subscribe-nya miliaran ya? Bisa dilatar belakangi bahwa viewer itu suka terhadap channelnya atau owner pemilik dari channelnya. Kalau seorang selebriti ya, contohnya seorang selebriti ya, udah jelas ada penggemarnya, ada fannya. Otomatis begitu dia meluncurkan konten, mau itu berkualitas atau tidak, ya udah kadung suka. Itu yang namanya selebriti ya, udah punya kuat lah penggemarnya, pasti mensubscribe
karena udah cinta, udah senang, udah ngepen ya terhadap ownernya ya, ownernya channel tersebut ya, seorang selebriti. Makanya YouTube itu sangat memprioritaskan, welcome, membutuhkan terhadap selebriti sebagai kontribusi yang sangat banyak ya untuk kemajuan YouTube. Juga public figure ya, public figure tidak hanya seorang selebriti yang namanya public figure ya, contoh seorang pejabat ya, seorang pakar di bidangnya gitu. Nah, karena udah jelas dia mampu untuk menerangkan, menyampaikan, kredibilitasnya sudah diakui oleh publik ya. Seorang anggota DPR, dia mengkonten, dia seorang pejabat, dan apalagi ditambah dengan isinya itu berkualitas ya, misalkan sosialisasi sosial terhadap masyarakat miskin, membantu dalam meningkatkan beban, dan isinya sangat relevan ya dengan perkembangan sosial saat ini yang lagi dilanda penyakit COVID ya, virus COVID. Ada dampak mungkin ya, dampak dari penghasilannya, terus kita sebagai yang mampu dan bisa membantu menjahit dari keterpurukan ekonomi. Terus faktor yang lainnya yaitu video yang ditonton tidak membosankan ya. Latar belakang viewer itu akan menonton kalau video atau isi dari video tersebut tidak membosankan untuk ditonton ya, walaupun panjang ya video tersebut bisa 1 jam misalkan ya, tapi kalau isi dalam video tersebut menghibur ya, nggak terasa ya, seperti kita nonton video ya, nonton konten film ya. Konten film itu, ringkasan film itu misalkan durasinya 3 jam ya, terus oleh kreator YouTube itu diambil intisarinya hingga 1 jam ya. 1 jam itu nggak akan terasa kalau film tersebut dan dikasih narasi sama kreator itu nggak terasa ya ditontonnya. Juga prank ya, prank biasanya kalau orang Indonesia seneng itu yang namanya prank hantu ya. Prank hantu itu nggak terasa itu, dalam kesuntukan pengen hiburan nonton itu prank hantu, nggak terasa walaupun berjam-jam beberapa konten ditonton terus ya. Apalagi explore live ya, live akan betah nonton terus tuh live pencarian dunia lain ya. Nah, itu ya, karena konten tersebut tidak membosankan ya, sifat penasaran viewer tuh akan terus ya. Dan si kreator itu berkesinambungan dalam membuat kontennya ya. Explore prank ya, prank, explore tentang teknik musbang yang musbang. Jadi dia konstan ya, terus menerus di salah satu tema ya. Mungkin itu yang diterangkan sama Abah itu latar belakang viewer itu mensubscribe. Selanjutnya, penyebab viewer tidak mensubscribe ya. Ini juga harus mengetahui, padahal potensi di Indonesia, di dunia itu berapa jumlah populasi penduduk Indonesia, udah berapa miliar, dunia berapa ratus miliar. Nah ini potensi sekali untuk mendapatkan subscribe buat kita. Tapi kenapa kok yang didapatkan sedikit, khususnya bagi pemula ya, gitu ya.
apa, tapi kita harus mengetahui yang pertama, pengguna YouTube ada yang sekedar menonton saja, walaupun dia seharian nonton, hanya dia pingin menonton aja, lewat-lewat aja, itu melatar belakang tidak mensubscribe ya, hanya menonton aja gitu ya. Latar belakang kedua, viewer tidak mensubscribe, yaitu video yang ditonton tidak menarik ya, tidak menarik gitu ya, karena mungkin alur ceritanya gitu ya, dari A sampai Z nggak jelas gitu kan, membingungkan gitu kan, atau apa namanya itu, pasti orang akan secara pikiran kita akan menonton suatu video itu ingin tahu dari A sampai Z atau klimaks ya, ending. Contoh kayak video short itu ngambilnya yang ending ya, endingnya bagaimana gitu, itu lebih sulit ya daripada video panjang ya, video yang umumnya, yang umum. Nah ini kalau untuk konten yang umum ini, kita usahakan video kita ini apa namanya itu jelas ya, jelas. Jadi urutan ceritanya itu A sampai Z itu jelas gitu ya. Jadi enak dan nyaman ditonton oleh oleh viewer ya. Gitu. Jadi misalkan supaya video kita menarik, juga alur ceritanya ini bagus ya, jelas. Mau itu konten tentang vlog ya, vlog tamasya ke wisata Curug atau air terjun, misalkan salah satu air terjun apa gitu ya, itu dari mulai pergi terus sampai di lokasi, memperlihatkan di lokasi bagaimana itu urutannya, apa yang ada di lokasi, dan kesimpulan dari perjalanannya gitu. Terus kalau konten masak kuliner tentu harus berurut ya, bahan-bahannya bagaimana, yang perlu diperlukan, cara memasaknya bagaimana, cara menyajikannya bagaimana. Jadi urutannya jelas ya. Nah, beda dengan video pendek ya, short video itu ambil endingnya ya. Oke, itu ya. Yang ketiga yaitu video yang dihasilkan jelek. Udah jelas lah, udah gambarnya buram ya, gelap, terus subjeknya juga nggak jelas ya, yang di videonya ini subjeknya itu kelihatannya cuman belakangnya saja, rambutnya saja gitu ya, atau terhalang oleh suatu benda dan sebagainya, terus gambarnya bergetar, goyang, itu kan memusingkan ya. Jadi misalkan kualitas dari video kita tuh, pengambilan video ya, pengambilan shoot videonya tuh harus baik. Penyebab viewer tidak mensubscribe lagi yaitu ada video yang sangat membosankan, yang tadi udah dijelaskannya. Itu penyebab viewer tidak mensubscribe ya, karena udah kita sebagai viewer banyak ada masalah gitu, pingin hiburan gitu kan, atau pingin mendapat informasi ya, masalah misalkan tentang bagaimana cara memperbaiki mesin air ya. Dia dari awal oke lah,
membukanya sampai kelihatan permasalahannya. Habis dari itu udah panjang-panjang, loncat, gambarnya itu loncat, nggak dijelaskan cara memperbaiki yang benernya tuh bagaimana gitu kan. Langsung aja udah jalanlah si mesin itu gitu, hanya membuka terus mesin itu jalan, sedangkan di dalam judulnya itu cara memperbaiki mesin air, tapi ternyata di dalamnya itu nggak jelas, udah panjang, akhirnya membosankan. Atau seperti ini, abah ini edukasi tentang YouTube, yang disampaikannya ini enggak jelas urutannya, hingga si viewer ini nggak mau mensubscribe gitu ya. Di antara banyak, bukan hanya di edukasi, bukan hanya di hiburan ya, tentu viewer tuh punya hak untuk menilai, mengevaluasi. Oke. Latar belakang viewer mensubscribe sudah disampaikan. Terus faktor penyebab viewer tidak mensubscribe sudah disampaikan. Terus bagaimana selanjutnya, ini lebih penting lagi ya, perawatan supaya channel kita terus paten di subscribe-nya, yaitu tentu saja kita memerlukan perawatan. Tidak hanya sekedar kirim video banyak penonton, tentu kita sebagai kreator perlu merawat dengan baik channel kita. Bagaimana supaya viewer kita selalu menonton? Sangat mengharapkan bahwa viewer menunggu konten-konten selanjutnya dari kreator yang telah di subscribe. Contoh, abah ini konten kreator tentang edukasi YouTube. Tentu seorang viewer setelah mensubscribe itu akan menunggu video selanjutnya. Nah, ini tugas seorang kreator untuk menyiapkan kembali konten-konten yang baru ya, tapi dengan satu tema. Karena latar belakang dia mensubscribe itu karena suka terhadap videonya, baik kategori hiburan ya, perawatan hewan contohnya, terus edukasi, vlog ya, kuliner, mukbang, musik atau prank dan sebagainya. Ambil satu tema, kembangkan dari satu tema itu konstan saja. Kita ambil contoh cara konten teman saya ini sangat konstan ya, di bidang perawatan dunia ikan koi, merawat ikan koi. Itu bicaranya dari A sampai Z itu ya dunia ikan koi aja yang dibicarakan. Ada juga rekan saya itu dia kontennya itu tentang merawat atau pertanian buah duren ya, buah duren aja, dari mulai penyiapan, penanaman, penyiapan benih, pemupukan, perawatan ya, masalah hama dan sebagainya, sampai pemanenan terus berlanjut ya. Karena dari kategori itu akan luas ya, tidak cukup satu konten, akan luas ya. Jangan khawatir, tidak akan kehabisan materi.
ya. Konstan itu penyebab viewer akan setia akan paten berlangganan video kita ya. Terus kesimpulan cara mendapatkan subscribe secara cepat dan aman. Setelah Abah menyampaikan dari mulai latar belakang faktor penyebab viewer mensubscribe, terus faktor penyebab viewer tidak mensubscribe, ya kesimpulannya saran dari Abah itu ini berdasarkan pengalaman dan hasil cross dengan para konten kreator yang sudah malang melintang, sudah maju ya. Yang satu pertama yaitu kualitas video lebih diutamakan ya. Yang kedua, video diharapkan satu tema ya, jangan dicampur adukan ya, jangan dicampur adukan karena begitu berlangganan di salah satu channel nanti akan direkomendasi muncul setelah video tersebut akan muncul video kita juga yang direkomendasi oleh YouTube. Coba kita bikin video edukasi yang muncul kemudian dari video kita ini tentang prank ya. Ini bagi yang penggemar pranknya nggak masalah, suka gitu ya. Tapi seorang viewer yang mensubscribe kita dia butuhnya edukasi. Nah, di sini akhirnya nggak mau menonton karena nggak suka ya. Karena kita sebagai kreator tuh mendagangkan video kita, menyajikan. Silakan butuh silakan nonton, kalau tidak jangan dipaksa, seperti itu ya. Jadi ambil satu tema ya, udah disampaikan sebelumnya ya. Kesimpulan cara mendapatkan subscribe cepat dan mudah yaitu video mudah untuk dicari ya, jangan mempersulit viewer karena kita kan ingin dong berkembang. Kalau video kita tidak berkembang akhirnya kan kena mental, berhenti nggak mau posting. Makanya penuhi kebutuhan dari YouTube ya, agar mudah dibaca oleh algoritma, dari mulai judul, pemilihan kata kunci di algoritma, menggunakan bahasa yang baku, terus pengisian hashtag ya. Setelah pengisian deskripsi, jangan malas untuk tidak mengisi deskripsi, terangkan isi dari konten tersebut ya. Di bawah itu informasikan hashtagnya gitu ya. Udah diterangkan sebelumnya bagaimana cara membuat hashtag ya, di video Abah sebelumnya sudah dibikinkan begitu. Terus tag juga diisikan, jangan males ya, kategori diisikan, jangan membingungkan masalah ini kok judulnya edukasi, kategorinya hewan, ya nggak nyambung ya. Jadi kalau edukasi ya edukasi lagi ya, atau sains yang ada hubungannya gitu ya. Terus kesimpulan selanjutnya itu mensosialisasikan ya, ini penting sekali ya, mensosialisasikan konten video kita kepada publik ya, di sosial media, baik itu di Facebook contohnya, di WhatsApp ya,
terus di Twitter ya, di Instagram dan sebagainya. Juga sosialisasi bisa melalui offline ya, kita dari kunjungan terhadap rekan baik di tempat kerja maupun di masyarakat ya. Nih saya punya konten video yang dibutuhkan oleh eh, kamu ya, atau oleh organisasi kamu. Soalnya ini ada contoh nih, eh, rekan kita, dia seorang motivator di suatu organisasi. Bagaimana agar mensosialisasikan adat yang baik ya, atau tata krama yang baik dari nenek moyang kita, leluhur kita kepada regenerasi sekarang ya. Itu bagi seorang kreator kadang kesulitan bagaimana referensinya, caranya ya, atau bagi praktisi di organisasi itu kadang kesulitan, memerlukan referensi ya. Yaitu caranya kita punya konten video yang sudah dikemas, bagaimana cara menyampaikan sosialisasi tata krama leluhur kepada masyarakat, pada generasi sekarang ya, di video tersebut ya. Sudah dikemas lalu dia menyampaikan kepada organisasi tersebut. Ini kalau pingin tahu informasi bagaimana pemecahan sosial, nih nonton video ini. Dengan organisasi tersebut punya anggota yang banyak ya, dari orang tua maupun generasi muda. Dan akhirnya karena ini kualitas dari konten tersebut baik dan menarik, juga penasaran, akhirnya ditonton, bisa 1000 subscribe kemudian nonton ya. Karena itu kembali kepada kompetensi, skill seorang untuk menyampaikan kebisaannya ya. Jadi berbagai macam cara untuk mensosialisasikan untuk mendapatkan subscribe ya. Juga diantaranya seperti mengirim link ya, berbagai tadi yang disampaikan ya, berbagai link di sosmed ya, link videonya. Juga kita support itu pro dan kontra ya, kalau caranya salah ya, udah disampaikan sebelumnya bagaimana support yang baik. Karena support saling menonton video ini para kreator dan kreator ya. Seorang kreator juga membutuhkan informasi, di berbagai informasi, tidak ada salah ya. Walaupun di sini menginginkan subscribe, tapi karena ada jalinan kebutuhan. Yang pertama kebutuhan memerlukan langganan. Yang kedua membutuhkan informasi di berbagai macam aspek. Walaupun dia seorang video gamer, tapi dia membutuhkan juga informasi yang lain ya. Dari suatu kebutuhan itu akan terjadi kerjasama dengan catatan cara bermain yang benar ya. Menonton minimal, kalau dulu 3 menit, kalau sekarang baiknya itu 5 menit ya, aman dari spam. Juga kita tidak hanya kita menonton itu saja, kita nonton
ke depannya. Jadi terus menerus menonton ya, yang adanya 1 jam tayang ya, di suatu grup yang membuat grup jam tayang atau SEO itu akan terus menerus ya, menonton. Jadi super shop itu kalau bermain dengan benar itu sangat bermanfaat. Demikian konten dari Abah, bagaimana cara mendapatkan subscribe mudah, cepat, dan aman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Kalau ada permasalahan di YouTube, silakan berkomentar dan terus menonton konten-konten Abah seputaran edukasi YouTube. Mudah-mudahan sedikitnya bisa membantu rekan, khususnya kreator pemula, agar membuat video dengan baik, juga perawatan channelnya juga dengan baik terhadap viewer ya. Jangan melupakan viewer, apa yang dibutuhkan viewer, karena viewer itu merupakan aset buat kita. Walaupun sebagus-bagusnya channel kita, kalau kitanya sombong, semua gue nggak membaca keinginan dari viewer, tidak ada gunanya. Jadi jadilah kreator yang bisa membaca, bisa menyuguhkan kebutuhan viewer. Tetap semangat. Salam dari Abah Dhani. Sampai jumpa.